Assalamualaikum teman-teman semua. Pagi ini kita berada di kandang murai batu Gotham Beat Farm teman-teman. Kita bersama ownernya langsung Mas Dian. Di sini kita akan membahas tentang cara breeding murai batu yang benar teman-teman untuk menghasilkan bibit unggul murai batu sang juara. Oke teman-teman, saksikan terus, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, ini ada 7 kandang ya mas? 7 ya. Kandang pasang murai batu. Ini nanti kita akan melihat satu-satu atau review satu-satu bagaimana persiapannya, bagaimana cara beternaknya. Murai batunya sangat bagus dan mantap sekali ini teman-teman. Itu yang ekor 24 kali 14. Ekor 24 kali 14. Ini terahnya terah apa mas? Terah selendang biru. Terah selendang biru. Kelas sudah kelas lat press. Langsung masuk kandang. Nah, kandang. Ini kalau untuk pemula mas, beritahu caranya. Yang pertama untuk disiapkan. Pertama dari segi kandangnya ukuran berapa kali berapa ini mas? Kandang menurut itu tergantung ya, lokasinya kayak gimana, posisinya kayak gimana. Yang penting burung bisa nyaman. Tidak harus gitu besar, yang penting kenyamanan burung itu ada. Utama itu. Siap. Walaupun kecil tapi burung udah nyaman, walaupun di kandang bulat pun bisa jadi. Yang penting mas, kenyamanan burung. Kandang tidak mempengaruhi sama sekali. Oke, itu teman-teman tipsnya. Kandangnya tidak usah terlalu lebar, yang penting burungnya nyaman. Kalau ini sepasang ini anakan apa? Anakan disiapkan buat indukan. Oh, anakan disiapkan untuk terah indukan. Ekor panjang semua. Terah ekor panjang. Biar dia bisa nyaman dulu. Kalau setelah nyaman kan yang penting kenyamanan dia dulu lah. Kalau dia semakin nyaman semakin cepat. Oke, siap. Kira-kira kalau kawinnya itu berapa lama mas? Berapa minggu atau berapa hari antara kawin dan bertelurnya? Kalau dari trotol, lepas trotol itu kalau udah lepas trotol dia siap manggil-manggil, dia akan, yang cewek akan manggil-manggil pejantan. Gitu. Begitupun dengan pejantannya. Kalau dari situ dia udah ngerasa klop, dia 3-4 hari yang perempuan pasti akan angkut sarang. 3-4 hari. Nah setelah itu dia akan kawin. Setelah kawin 3-4 hari dia akan bertelur. Mulai bertelur, dihitung dari mulai bertelur sampai 14 hari ke depan baru menetas. Oke, siap. Terus ini apakah glodoknya ini disiapkan sarang sendiri apa mengambil sarang dari bawah ini mas? Untuk burungnya akan mengambil dari bawah, dia akan ngambil sendiri. Kita taruh di bawah saja karena dia akan membuat sendiri. Gitu. Kalau kita bikinin dia bisa sih, tapi untuk kenyamanan dia kurang. Biar dia bikin sendiri aja. Oke, siap. Kalau ini menetasnya mas, menetasnya itu jarak berapa hari dari sejak bertelur pertama? Jaraknya 2 minggu, 14 hari. 14 hari ya mas. Itu udah menetas anak pertama. Anak pertama. Jadi untuk sehari itu 1 biasanya. Sehari karena 1. bertelurnya dia sehari 1. Berarti 2 kalau 3 telur. Oh 3 telur. Kalau 3 butir, 3 atau 4 itu sehari 1. Oke. Ada perawatan khusus enggak mas kalau murai batu seperti ini? Ya kalau perawatan khusus itu beda lokasi kan, beda perawatannya, beda caranya. Yang penting protein tinggi. Setelah itu kalau udah memasuki masa menetas, dikurangin proteinnya agar tidak terjadi kanibal atau memakan anaknya sendiri atau ya mas? membuang anaknya sendiri. Soalnya kalau dia terlalu over birahi, dia pengen buru-buru kawin lagi. Nah, itu akan buang anaknya.
Oke, siap Mas. Kalau glodoknya seperti ini teman-teman, sederhana tapi bisa bikin burungnya nyaman. Kalau segi pakannya ini gimana Mas? Untuk dari segi pakan itu Pakai ulet Hongkong ya ini Mas? Ulet Hongkong, sama jangkrik, sama Jangkrik, kroto. Kroto. Tapi nanti kalau udah menetas, jangkrik kita ganti ulet kandang, sama jangkriknya yang kita kasih kecil-kecil. Anak jangkrik gitu, kita kasih kecil-kecil itu. Biar muat di mulutnya jangkrik. Kalau mulutnya burung. Jangkriknya sendiri jangkrik peranakan atau jangkrik alam Mas? Ini jangkrik alam. Oh, jangkrik alam teman-teman. Kita pakai jangkrik alam. Tapi ya tergantung kembali lagi ke burungnya atau ke peternaknya sendiri ya. Oh iya. Pengennya biasanya burungnya senengnya apa? Ini burungnya di bawah. Ini disiapkan, udah mulai angkut sarang. Oh, ini berarti sudah angkut sarang ya Mas? Sudah masuk. kawin. Ini sudah kawin teman-teman, pejantannya diglodok mungkin ya Mas. Ya, kalau ini keturunan dari Aceh Loser sama induk panda. Induk panda. Anak-anak dari panda, split panda. Kita coba disilangkan karena untuk yang Aceh ini sering diminati banyak orang. Ekor yang betina 14, untuk pejantannya standar 20. Itu karena kita mengejar buat gantangan ya. Buat gantangan, buat kicau mania ya Mas. Para kicau mania itu. Murni Aceh. Murni Aceh. Kalau yang ini sudah bertelur ya Mas? Ini udah mengeram. Sudah mengeram. Ini indukan badai. Badai terah dari Kudus. Kalau pernah dengar dulu di Labras daerah Kudus sudah lama itu. Terah badai dari Kudus ini teman-teman. Terus untuk betinanya breedingan anakan sendiri. Kita coba anaknya selendang biru tadi. Selendang biru. Kita silangkan. Ini uji coba. Oke. Terus kita mau bahas terahnya satu persatu ya Mas, dari satu kandang ke sandang yang satunya. Oke. Dan berapa nominalnya waktu beli Mas, kita dari pojok ini teman-teman. Yang anakannya, yang nomor satu ini ya Mas. Ini anakan breedingan sendiri. Oh, ini breedingan sendiri. Ini dari terahnya apa Mas, indukannya sama pejantannya? Indukannya dari Rudolfo sama itu terah Aceh. Rudolfo sama terah Aceh ya Mas. Kalau Rudolfo kan bahorok, jadi bodinya kita ngejar bodi yang besar-besar. Kalau Aceh kan rata-rata kecil. Ya kalau nilainya ya gimana ya? Ini sekitar berapa ini Mas? Ini masih dorong ekor. Ini kalau ini harga kemarin terakhir kakaknya itu 2 juta diangkut. Berarti ini betina, betinanya harga 2 juta teman-teman. Ini baru masih anakan ya Mas. Terus untuk yang pejantannya tadi yang masih dijemur tadi, iya, itu sekitar 3,5 juta. Iya. Berarti satu pasang 5,5 jutaan ya Mas. Iya. Mantap sekali harganya teman-teman. Ini masih anakan, belum yang sudah dewasa. Oke, kita lanjut kandang yang kedua Mas. Ini terah apa ini Mas? Ini dikatakan terah swing karena mulutnya agak bengkok. Terus agak bengkok, agak miring sedikit. Nggak tahu bawaan dari lahir. Dia ini udah moncer di Blora. Ini untuk yang betinanya juga kita punya sendiri, ekor sekitar 14. Itu anakan dari ekor 24 kali 16. 24-16. Oke, siap Mas. Kita silangkan sendiri. Mantap. Ini dulu harganya berapa Mas? Kalau ini dulu harga masih sekitar 7 jutaan Mas.
Itu satu pasang atau satu? Soalnya saya Satu. ngambil dari teman langsung. Yang betina atau pejantannya itu mas? Pejantannya. Pejantannya harga 7 juta teman-teman. Harga yang cukup mahal. Kalau betinanya mas? Kalau betinanya kita ternak sendiri. Oh ternak sendiri, betinanya betina dari doang. ternakan sendiri teman-teman. Wah mantep. Bagi teman-teman pemula cocok ini buat breeding, bisa ambil Sama-sama belajar. sama-sama belajar dan Main kalau mau main ke sini juga dipersilahkan. Nanti saya kirim alamatnya di deskripsi teman-teman. Oke lanjut kandang yang ketiga mas. Ini terahnya terah apa Terah mas? Dari selendang biru untuk pejantannya. Yang cewek Jantan. ini terah ekor 24 kali 15. 24 kali 15. Punyanya sendiri juga. Punya sendiri juga teman-teman. Nah, yang Ini yang betina ya mas? ya betina. Ini yang pejantannya teman-teman. Ya, untuk Ganteng. pejantannya ini selendang biru. Selendang biru. Burungnya gede, mantap. Burung gede, ekornya juga panjang ya mas. Panjang, ekor 24. Bagi kicau mania Itu ada trotol blorok sedikit dari neneknya dulu terah blorok. terah blorok. Tapi kita ambil buat main di lapangan aja. Ini dulu harganya berapa mas yang pejantan? Pejantan 25. 25 juta teman-teman. Harga yang cukup fantastis ini mas Dian ini. Tuh, Mas Dian ini juga sudah suhunya breeding teman-teman. Sudah mengeluarkan banyak terah di sini. kita udah kirim ke Kalimantan, Tulungagung, Kirim ke Kalimantan, Tulungagung, Jakarta, Cilacap, Cilacap, banyak sekali teman-teman. udah kemana-mana. Sudah tidak diragukan lagi peternakannya. Kalau yang ini mas, Kalau yang ini baru satu kita siapkan, dia buat pejantannya masih dijemur. oh pejantannya masih jemur. Dia udah bermain sarang ya. Mungkin 2-3 hari lagi pejantan masuk. Oke siap. Kita siap kawinkan. Terus kalau yang ini mas, Nah, yang ini yang terah Aceh. terah Aceh. Ini anaknya Aceh sendiri. Dulu ini kakinya buntung. Oh kakinya Tapi buntung. suaranya itu Oh iya teman-teman ini kakinya buntung. melengking. Tapi dia bisa kawin. Ini yang jantan ya mas, yang buntung. Buntung jantan. Yang buntung itu jantan teman-teman. Kalau yang ini yang betina. Betina. Dia ini udah mulai angkut-angkut sarang. Sudah mulai angkut-angkut sarang ya mas. Ini istilahnya ceweknya tembean. Tembean itu baru mau nelur sekali. Tembean. Oh baru betinanya beberapa- tembean atau masih perawan ya mas? Masih perawan. Baru mau bertelur sekali. Disilangkan. Ini jadi kakak ketemu adik. Kakak ketemu adik. Sama-sama terah Aceh ya mas? Iya, nggak tahu ini nanti jadinya kayak apa itu. Ini dulu berinya berapa mas? Kalau ini anakan sendiri. Oh anakan sendiri. Kalau ini anakan sendiri, semuanya anakan sendiri. Lah ini Kita coba pejantan dan betinanya mana mas? pejantannya yang di bawah, yang ekornya Ekor, patah ya. ekornya patah ya mas? Patah itu tadi pagi nggak tahu itu kenapa, kan mungkin kejar-kejaran sama yang betinanya ya. Mm-mm. Itu buat mau kawin itu. Ini peranakan sendiri teman-teman. Ini pindah yang satunya lagi. Ini ada. Ini sudah mengeram ya mas. Ini Ini udah mengeram. terah apa, Mas? Ini terah dari Badai. Dulu dari Kudus itu. terah Itu dari jadi, Badai Kudus. Jadi punya temen dibawa ke sini untuk disilangkan ke terah dari ekor panjang. Terah ekor panjang. Babon cetak. Dia kita ngambil biar mirip sama bapaknya. Gaya mainnya nyangkul. Setelah yang dicari orang sama nanti untuk postur tubuhnya kan agak lebih besar.
Oke, siap Mas. Besar semua. Ekornya ya cuma standar 21 lah. 21 22. Burungnya juga lulut ya Mas. Lulut semua. Lulut. Ini masih mengeram teman-teman. Kira-kira ini bertelur berapa Mas? Ini telur kemarin saya cek 3. Oh 3, bertelur 3 teman-teman. 3 telur. Sudah berapa hari Mas? Ini kurang lebih sudah 9 hari. 10 hari ya. Bentar lagi menetas ya Mas. Kado lebaran teman-teman. Buat lebaran. Buat lebaran. Biasanya ini Mas kalau anakan ini dibanderol dengan harga berapa Mas kalau mengeluarkan anakan? Tergantung Mas. Oh, tergantung variasi. Kita nggak ada patokan mulai harga dari 2 juta sampai ada yang 4,5. 2 juta sampai 4,5 ya Mas. Iya. Itu jantan dan betina sama. Jantan. Oh, betinanya kita jarang keluar karena betina akan dipakai sendiri. Oh, dipakai sendiri. Ya, karena buat perputaran kita sendiri kan biar tidak susah nyari betina ya Mas. Betina. Terlebih kalau itu ya betina itu istilahnya sebenarnya sih burung bagus itu mahal tertak dari betina. Karena betina itu banyak yang cetak. Banyak yang cetak ya Mas. Jadi kita jelas terahnya betinanya dari mana kita harus jelas. Karena itu biasanya banyak yang menentukan juga. Oke, siap. Ini kandangnya juga cukup sederhana ya Mas. Sangat tapi sederhana kalau ini tapi mencetak juara-juara bibit unggul teman-teman. Mas Dian ini sudah terkenal di mana-mana ini teman-teman. Kita bermain di Murah itu tahun 2009. Kita Tahun hanya mencoba, bukan mencoba, hanya beli anakan, jual lagi, beli anakan jual lagi. Anakan dibesarkan, jual lagi. Ini triknya biar tidak mati anakannya gimana Mas? Kan rata-rata ini problemnya peternak murah itu anakannya pada mati Mas. Ini problemnya bagaimana ini Mas? Ya itu tergantung suhu udaranya. Tergantung suhu udara. Terus kenyamanan anaknya itu sendiri ya. Terlebih di rawan mati itu pasti di rawan 1 nangkring, 2 stres mau makan sendiri. Kalau dari sarang dia mau nangkring pasti dia susah buat makan, dia agak sedikit stres. Lah itu kita tambahin vitamin lah. Vitamin buat dia sendiri biar gak stres atau apa. Dari segi untuk makanan dari kecil itu relatif ya, semua orang pada udah tahu itu istilahnya mau dikasih pur yang harga mahal, pur harga murah terserah dia, yang penting kan burung kembali kenyamanan tadi. Kenyamanan ya Mas. Kalau dia nyaman istilahnya mengurangi tingkat stresnya dia. Itu pasti kalau burung dari anakan dari belum bisa nangkring, dia mau nangkring, dia pasti stres. Dia nangkring terbang ke sana kemari, itu bisa rawan terserang penyakit. Oh gitu ya Mas. Oke siap. Tipsnya begitu teman-teman. Yang penting itu intinya burung nyaman ya Mas. Iya. Ini kandangnya juga bisa dicontoh teman-teman. Ini ya kalau bawah ini buat ngasin, ini kemarin tak ambilin pasir laut ya. Pasir Ada laut. yang pakai pasir biasa. Kemarin ini tak ambilin pasir laut. Oke, Buat siap, ngasinnya burung ya. buat ngasin burung teman-teman dikasih pasir laut kalau Mas Dian. Ini sudah banyak terahnya di sini dan sudah dikirim sampai ke luar pulau teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi ini Yang di Gotham Bit Farm. Malah di breeding juga. Oh di sana juga sudah di breeding ya Mas? Di sana satu pasang sekarang udah menjadi 3 pasang. Udah inden-inden di sana. Oh sudah inden-inden. Di sana banyak Mantap. yang ngambil yang inden. Ya di sana udah anaknya udah banyak yang moncer juga. Oke siap Mas. Ini teman-teman burungnya sangat mantap-mantap sekali. Terahnya juga jelas.
Jadi bukan terah abal-abal teman-teman. Rata-rata ekor di atas 20 semua. Tidak ada yang ekor pendek. Ini mantap teman-teman. Gotham Beat Farm ini punyanya Mas Dian, langsung dari ownernya teman-teman. Jika kalau minat nanti akan saya cantumkan nomor dan alamatnya langsung di sini teman-teman. Kandangnya juga sederhana tapi menghasilkan bibit-bibit yang unggul teman-teman. Oke, begitu saja teman-teman cara beternak murai batu kali ini. Apabila teman-teman semua minat, langsung bisa datang ke sini atau belajar bersama Mas Dian ini teman-teman. Suhunya murai batu. Terima kasih telah menonton channel Dunia Hewan. Jangan lupa nanti saksikan ada kandang sultan lagi nih teman-teman. Nanti kita akan main ke sana melihat bagaimana caranya yang terahnya sultan-sultan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.